Selamat datang di channel Wow Seram, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1990-an, Desa Karangjati masih seperti dulu, sunyi, teduh, dan penuh suara jangkrik saat malam datang. Di sini, kehidupan mengalir pelan, tak banyak yang berubah. Jalan masih berupa tanah liat yang becek kalau hujan, dan rumah-rumah berdinding anyaman bambu berdiri berdempetan dengan pekarangan berisi pohon pisang dan kandang ayam. Di pojok desa, ada seorang pemuda bernama Damar. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil dekat bengkel kayu miliknya sendiri. Damar bukan orang kaya, tapi semua orang tahu ia pekerja keras. Setiap hari, ia memahat kursi pesanan. Kadang ikut bantu proyek bangunan di desa sebelah. Orang-orang bilang Damar jarang neko-neko. Kalau sudah kerja, matanya fokus, tangannya cekatan. Tapi bukan cuma soal kerja yang buat Damar dikenal. Ia juga punya kekasih, namanya Lilis. Lilis tinggal tak jauh dari rumah Damar. Anak tunggal dari keluarga sederhana, bapaknya sudah lama sakit-sakitan, ibunya hanya jualan nasi rames di depan rumah. Lilis membantu ekonomi keluarga dengan menjadi penari tayub. Di kampung, menari bukan hal asing, tapi tetap saja banyak yang memandang sebelah mata, apalagi kalau penarinya cantik seperti Lilis. Tapi Lilis bukan seperti yang dibicarakan orang, ia tahu menjaga diri. Setiap tampil, ia bawa ibunya. Kalau ada yang coba macam-macam, langsung ditepis. Ia hanya menari, tak lebih. Pakaian yang ia kenakan pun sopan. Jarik batik, kebaya longgar, dan selendang merah yang selalu dililitkan di pinggang. Damar sudah pacaran dengan Lilis hampir 2 tahun. Mereka sering ketemuan di kebun belakang rumah Damar, duduk di bangku kayu buatan sendiri, sambil ngobrolin masa depan. Kadang, Lilis bawa pisang rebus, kadang Damar ngasih gantungan kunci dari kayu bekas. Hal-hal kecil yang berarti buat mereka. "Aku nggak bakal nyuruh kamu berhenti nari, Lis. Selama kamu nyaman, aku dukung," kata Damar suatu sore. Lilis tersenyum. "Aku juga nggak mau terus-terusan nari. Kalau kamu udah cukup uang buat nikah, aku mau buka warung aja. Nggak usah muter-muter malam." Damar mengangguk pelan. Mereka tahu hidup tak mudah, tapi selama bersama, semuanya terasa bisa dijalani. Tapi omongan orang tak pernah berhenti. Kadang ada yang nyeletuk waktu Lilis lewat, "Penari kok dilamar? Memangnya nggak malu?" Damar dengar itu, tapi ia tahan. Ia percaya siapa Lilis sebenarnya. Sampai pada suatu malam, ketika bulan setengah menggantung di langit, Lilis datang ke rumah Damar. Wajahnya cerah, tapi ada raut bingung. "Mar, tadi sore ada yang datang ke rumah," katanya sambil duduk di kursi depan. "Siapa?" "Orang suruhan dari keluarga Juragan Karta." Damar menoleh cepat. "Juragan yang punya toko beras itu?" "Ya, anak bungsunya, Hendrawan mau ulang tahun minggu depan. Katanya mau bikin pesta gede. Aku diminta nari, dibayar 3 kali lipat dari biasanya." Damar diam sebentar. Ia tahu siapa Hendrawan, pemuda kota yang jarang di kampung, tapi tiap datang selalu bawa mobil mewah, sering mabuk, dan dikelilingi teman-teman sok kaya yang doyan godain perempuan desa. "Dan kamu mau nerima?" tanya Damar pelan. Lilis menunduk. "Aku nggak enak nolak. Bayarannya besar, bisa buat beli obat bapak sebulan." Damar menarik napas panjang. Hatinya tidak tenang, tapi ia tahu Lilis bukan gadis bodoh. Ia percaya Lilis tahu menjaga diri. "Kalau kamu yakin aman, aku percaya. Tapi hati-hati, Lis. Aku nggak enak sama anak itu. Dia beda." Lilis mengangguk. "Ini aku tahu. Aku cuma nari sebentar, terus pulang. Ibuku ikut kok." Malam itu, Damar tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya penuh bayangan tentang Hendrawan dan teman-temannya. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin jadi pacar yang melarang ini itu. Ia percaya Lilis. Beberapa hari kemudian, Damar lihat dari jauh Lilis pergi sore-sore naik mobil jemputan dari villa milik Juragan Karta. Ibunya ikut di kursi depan. Mobil itu melaju ke arah utara, ke villa besar di pinggir desa yang baru selesai dibangun tahun lalu.
Damar hanya bisa memandangi dari kejauhan, berdiri di depan bengkel dengan palu masih di tangan. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga semuanya baik-baik saja. Tapi ia tak tahu bahwa malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, langit desa Karangjati mendung berat. Udara terasa pengap, seolah menahan sesuatu yang tak biasa. Di ujung desa, di atas tanah berbatu yang sudah dibangun villa mewah oleh Juragan Karta, lampu-lampu terang menyala. Mobil-mobil berjejer di halaman, musik keras terdengar dari dalam rumah. Di sana, pesta ulang tahun Hendrawan sedang berlangsung. Lilis datang dengan ibunya, naik mobil jemputan yang dikirim langsung dari pihak Hendrawan. Sopir bilang, "Bu, nanti bisa tunggu di ruang depan aja, biar nggak kecampur tamu." Ibunya setuju, tak berpikir macam-macam. Lilis pun bersiap menari seperti biasanya. Ia kenakan kebaya warna coklat muda dan jari batik. Selendang merah dililit di pinggangnya. Saat masuk ruangan pesta, Lilis agak kaget. Hampir semua tamu, pria, rata-rata muda, berpakaian santai, ada yang masih bau minuman. Beberapa langsung menyoraki begitu ia masuk. "Wah, ini penarinya. Cantik juga. Goyangnya yang semangat ya, Mbak." Lilis hanya tersenyum canggung. Ia menahan diri seperti biasa. Musik diputar. Ia mulai menari, melangkah pelan, sambil memainkan selendang, mengikuti irama. Ia biasa tampil di hajatan desa, jadi ini bukan hal baru baginya. Tapi suasana pesta ini terasa berbeda. Suara tertawa keras, bisik-bisik kasar, dan pandangan mata para tamu membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah selesai menari, Hendrawan sendiri yang mendekat. "Makasih Lilis, bagus banget tariannya. Mau minum dulu? Ini jus jeruk, seger kok," katanya sambil menyodorkan gelas. Lilis sempat menolak. Tapi Hendrawan terus memaksa dengan senyum lebar. "Tenang aja, ini cuma jus. Masa takut sih?" Lilis akhirnya menyerah. Ia minum seteguk. Tak lama, Hendrawan menyuruh seseorang menemani ibunya ke dapur. Pura-pura minta tolong bantu bungkus makanan. Lilis ditarik masuk ke ruangan belakang. Katanya mau dikasih bonus langsung. "Biar nggak rame-rame, takut diliatin teman-teman," katanya sambil tertawa kecil. Lilis menuruti, tapi begitu masuk ke dalam ruangan, pintu dikunci dari luar. Kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur. Ruangan terasa berputar. Ia sadar tubuhnya mulai lemas. Gelas yang ia minum tadi bukan jus biasa. Ia melihat Hendrawan mendekat. Lalu ada dua orang lainnya ikut masuk. Lilis mencoba berteriak, tapi suaranya lemah. Tubuhnya limbung. Selanjutnya, semuanya kabur. Yang ia rasakan hanya rasa sakit, takut, dan hina. Ia tak bisa melawan, tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti lumpuh. Dan mereka tertawa. Entah berapa lama kejadian itu berlangsung. Saat sadar, bajunya kusut, rambut acak-acakan, dan tubuhnya terasa sakit di banyak bagian. Ia duduk di lantai, sendirian, menangis pelan. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Pagi harinya, supir mengantar Lilis dan ibunya pulang. Ibunya heran melihat Lilis pucat, diam sepanjang jalan. Tapi saat ditanya, Lilis hanya bilang, "Capek Bu, tadi malam ribut banget." Sesampainya di rumah, Lilis langsung masuk kamar. Ia kunci pintu. Ia menangis semalaman, tak bicara sepatah patah pun. Sorenya, Damar datang, ia ingin tahu kabar Lilis. Tapi yang ditemui malah ibu Lilis yang bingung dan cemas. Sejak pulang tadi pagi, dia nggak mau keluar kamar. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Kamu bisa coba bujuk dia, Mar?" Damar mengetuk pintu kamar pelan. "Lis, ini aku, Damar. Boleh ngobrol sebentar?" Tak ada jawaban, tapi tak lama kemudian, suara tangis terdengar dari balik pintu. Damar makin khawatir. Ia mencoba mengintip lewat celah jendela, dan di sana, ia lihat Lilis duduk di pojokan kamar memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Beberapa menit kemudian, Lilis membuka pintu. Wajahnya hancur, mata sembab, dan bibirnya pecah-pecah. Ia hanya bilang satu kalimat, pelan. Mereka ganggu aku, Mar." Damar terdiam. Ia duduk mendengarkan Lilis menceritakan apa yang terjadi, tentang Hendrawan, teman-temannya, ruangan terkunci, dan minuman yang membuatnya tak sadarkan diri. Darah Damar mendidih,
tangannya mengepal. Tapi ia tetap tenang, menenangkan Lilis, lalu berpamitan. Ia langsung menuju balai desa malam itu juga. Di sana, ia menemui Pak Lurah. Ia bercerita semuanya, tapi begitu nama Hendrawan disebut, wajah Pak Lurah berubah. "Dam, ini perkara sensitif. Kamu punya bukti?" tanya Pak Lurah. "Lilis, dia korban. Apa itu nggak cukup?" bentak Damar. "Dam, kamu tahu sendiri, keluarga Juragan Karta itu bukan orang sembarangan. Mereka punya jaringan. Kalau kamu asal nuduh, bisa jadi malah kamu yang kena." Damar menggertakkan gigi. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Uang, kekuasaan, dan diamnya aparat. Malam itu, Damar pulang dengan amarah yang ditahan. Ia berdiri di depan rumah Lilis, menatap langit yang mulai gelap. Hatinya penuh dendam. Ia tahu hukum tak bisa diandalkan di desa ini. Yang kuat menang, yang lemah diinjak. Tapi Damar bersumpah dalam hati, ia tak akan diam. Harga diri Lilis telah diinjak dan itu tak akan dibiarkan begitu saja. Sudah seminggu sejak Lilis pulang dari villa itu. Tapi suasana desa belum juga tenang. Gosip mulai menyebar pelan-pelan seperti api kecil yang ditiup angin. Orang-orang bicara di warung, di pos ronda, bahkan di musola setelah sholat maghrib. Aku dengar Lilis mabuk waktu di villa itu. Katanya nggak cuma nari, tapi ngelayanin juga. Ada yang lihat dia pulang pagi-pagi, wajahnya kusut. Gosip terus berputar, semakin liar. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu, tapi semua merasa berhak menebak-nebak. Ada juga yang membela. Beberapa ibu-ibu bilang, Lilis itu anak baik, dia kerja buat bantu orang tuanya. Gak mungkin dia cari masalah. Tapi suara yang mencaci jauh lebih keras dari yang membela. Lilis makin jarang terlihat keluar rumah. Ia tak lagi bantu ibunya jualan, ia juga tak lagi datang ke musola. Pagi hari ia tidur, malam hanya duduk diam di depan jendela kamar, menatap jalan setapak yang sepi. Orang tuanya bingung harus bagaimana. Ibunya beberapa kali mengajaknya bicara, tapi hanya dijawab dengan anggukan atau senyum tipis yang dipaksakan. Bapaknya pun tak banyak bisa membantu. Tubuhnya makin lemah dan hanya bisa berbaring. Damar tetap datang. Hampir tiap sore, ia duduk di beranda rumah Lilis, membawa jajan atau buah dari pasar. Tapi kadang Lilis tak mau keluar. Kadang hanya membalas sapaan dari balik tirai. Suatu sore, Lilis akhirnya duduk di sebelah Damar. Ia kurus, wajahnya pucat, rambutnya tak serapi biasanya. "Aku capek, Mar," katanya pelan. "Capek, gimana maksudmu?" tanya Damar pelan, mencoba tidak membuatnya tambah tertekan. "Capek dengerin omongan orang. Kemanapun aku jalan mereka bisik-bisik. Gak ada yang tahu yang sebenarnya, tapi semua seolah yakin. Aku jijik sama diriku sendiri." Damar menatapnya dalam. "Aku tahu kamu gak salah. Aku percaya sama kamu, Lis." Lilis menggeleng. "Percaya kamu gak cukup. Orang-orang udah ngasih cap ke aku. Apapun yang aku lakuin tetap aja mereka anggap aku perempuan murahan." Damar mencoba menguatkan, memegang tangannya, tapi Lilis menarik pelan. "Aku mimpi buruk tiap malam, Mar. Aku lihat wajah-wajah mereka, suara tawa mereka. Badanku rasanya masih sakit. Hati ini hancur. Aku nggak tahu harus mulai dari mana buat sembuh." Damar hanya bisa menunduk. Hatinya perih. Dia ingin marah, ingin melawan dunia, tapi apa daya? Warga diam, aparat diam. Hendrawan dan kawan-kawannya entah kemana, mungkin sudah kembali ke kota. Dan Lilis hanya dibiarkan menanggung semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya keadaan Lilis makin memburuk. Ia jarang makan, tidurnya tak teratur, ia sering duduk berjam-jam menatap kosong ke arah jalan atau sawah. Ibunya semakin cemas, tapi tak tahu harus berbuat apa. Pada suatu pagi, Damar datang membawa bubur hangat. Ibunya Lilis menyambut dengan wajah murung. "Lis belum bangun. Semalaman gak tidur, gak ngomong apa-apa juga." Damar meletakkan mangkuk di meja, lalu berpamitan. Ia pikir nanti siang bisa datang lagi.
Tapi siang itu satu desa geger. Beberapa petani yang hendak ke sawah melihat sesuatu tergantung di pohon randu tua tak jauh dari pematang. Mereka mendekat, dan apa yang mereka lihat membuat kaki mereka lemas. Lilis. Tubuhnya menggantung dengan selendang merah yang biasa dipakainya untuk menari. Kaki telanjangnya menggantung lemah, wajahnya pucat, matanya tertutup. Berita itu menyebar cepat. Warga berdatangan, ibunya histeris. Damar berlari dari rumah begitu mendengar kabar. Dan saat tiba, ia sudah tak sanggup berdiri. Ia memeluk batang pohon sambil menangis, tubuhnya gemetar. Di saku baju Lilis ditemukan secari kertas. Isinya tulisan tangan yang gemetar, tinta hitam yang sudah sedikit luntur karena air mata. "Maafkan aku, Mar. Aku nggak kuat. Dunia terlalu jahat buat perempuan sepertiku. Terima kasih sudah percaya dan mencintaiku. Tapi aku nggak bisa hidup dalam aib ini. Aku harap kita ketemu lagi, di tempat yang lebih adil. Aku sayang kamu. Lilis." Surat itu dibaca oleh Pak RT, lalu diserahkan ke keluarga. Damar menyimpannya, dilipat pelan, dan disimpan di saku bajunya. Matanya tak berkedip, tubuhnya diam. Tapi di dalam dadanya, sesuatu terbakar. Malam itu desa Karangjati jadi sunyi. Tak ada suara tayub, tak ada suara gamelan. Rumah Lilis dipenuhi pelayat, tapi suasananya sepi. Semua seperti menunduk dalam rasa bersalah. Tapi tak ada yang benar-benar bicara. Tak ada yang berani menyebut nama Hendrawan. Lilis dikuburkan di pemakaman belakang desa. Damar sendiri yang turun ke liang, membantu meletakkan jasad perempuan yang dicintainya. Ia tak menangis lagi, matanya kosong, wajahnya dingin. Usai pemakaman, ia berdiri lama di depan pusara Lilis. Tangannya menggenggam erat segenggam tanah. "Maaf, Lis. Aku terlambat. Tapi aku janji, aku bakal balas semua ini." Dan dari situlah semuanya berubah. Sejak pemakaman Lilis, Damar tak lagi seperti dulu. Ia tak lagi menyentuh kayu-kayu di bengkel, tak lagi bicara dengan tetangga, dan lebih sering duduk diam berjam-jam di makam Lilis. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan tubuhnya makin kurus. Orang-orang bilang Damar sudah kehilangan akal. Tapi tak ada yang tahu, dalam diamnya itu, hatinya menyimpan bara dendam yang makin membesar. Ia tahu hukum tak akan menyentuh Hendrawan. Ia tahu kepala desa tak akan bergerak. Dan warga, mereka hanya berani bisik-bisik, lalu diam. Damar mulai berpikir ke arah yang lebih jauh. Jika dunia nyata tak bisa memberinya keadilan, mungkin dunia lain bisa. Suatu malam, tepat 7 hari setelah kematian Lilis, Damar berjalan sendirian ke arah hutan kecil di sebelah barat desa. Di sanalah tempat tinggal seorang dukun tua yang sudah lama diasingkan warga, Mbah Kromo. Mbah Kromo dulunya tinggal di kampung itu juga, tapi diusir karena pernah ketahuan membantu seorang pedagang kaya mengirim santet ke pesaingnya. Sejak saat itu, ia tinggal menyendiri di gubuk reot yang dikelilingi pohon-pohon besar dan bau dupa menyengat. Orang-orang bilang Mbah Kromo masih bersekutu dengan jin dan makhluk halus. Banyak yang takut padanya, tapi tetap diam-diam mencari bantuannya saat butuh. Damar tiba di gubuk itu menjelang tengah malam. Langit gelap, hanya suara angin dan burung malam yang menemani. Ia berdiri di depan pintu kayu lapuk itu, mengetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Tak lama, pintu terbuka pelan. Sosok tua kurus berjubah lusuh muncul, matanya merah seperti kurang tidur. "Damar ya?" tanya Mbah Kromo tanpa ekspresi. Damar agak kaget. "Sampian tahu saya?" "Aku tahu sejak kamu melangkah dari perempatan sawah tadi, ada yang ikut kamu dari belakang.
Damar menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku mau minta bantuan, Mbah. Aku mau balas dendam. Mbah Kromo mempersilahkan masuk. Di dalam, gubuk itu penuh asap dupa, tengkorak ayam tergantung di atas pintu, dan ada mangkuk tanah liat berisi darah mengering di pojok ruangan. Ceritakan dari awal, kata Mbah Kromo. Damar menceritakan semuanya, tentang pesta itu, tentang Lilis, tentang suratnya, dan tentang ketidakadilan yang terjadi. Ia bicara dengan rahang mengeras, penuh tekanan, matanya merah. Setelah diam cukup lama, Mbah Kromo akhirnya berkata, "Balas dendam itu berat, Le. Sekali kamu buka pintunya, kamu nggak bisa mundur. Aku sudah kehilangan segalanya, Mbah. Aku nggak butuh hidup damai. Aku cuma mau mereka semua merasakan sakit yang sama." Mbah Kromo mengangguk pelan, lalu bangkit dan membuka kotak kayu tua dari bawah meja. Di dalamnya ada lembaran kain hitam, beberapa jarum besar, dan sebotoh cairan merah pekat. "Kalau kamu benar-benar mau, kamu harus ikat perjanjian dengan penghuni dunia bawah. Tapi kamu harus kasih sesuatu sebagai gantinya." "Apa?" tanya Damar. Mbah Kromo mengangguk ke arah tas kecil yang dibawa Damar. Ia buka tas itu. Ia keluarkan sisir kayu milik Lilis yang masih terselip helaian rambut panjangnya. Rambut itu ia temukan waktu membantu membersihkan kamarnya setelah Lilis meninggal. "Inilah kuncinya," kata Mbah Kromo. "Dengan ini aku bisa memanggil kembali jiwanya. Tapi dia tidak akan sama seperti dulu. Dia tidak akan bicara, tidak akan tersenyum. Dia akan jadi bayangan yang cuma paham satu hal, membalas." Damar mengangguk. "Aku siap." Mbah Kromo mulai menggambar lingkaran dari kapur di lantai tanah. Ia menancapkan 4 lilin di 4 sudut, lalu meletakkan rambut Lilis di tengah lingkaran. Di sekelilingnya, ia taburkan abu dari dupa khusus dan pecahan kaca. Lalu, ia memberikan pisau kecil ke Damar. "Potong jari telunjukmu, teteskan darah di rambut itu tanda perjanjian." Tanpa ragu, Damar memotong ujung jarinya. Darah menetes. Rambut Lilis tampak seperti menyerap cairan merah itu. Lilin mulai berkedip-kedip. Asap dupa makin pekat. Mbah Kromo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti Damar. Suaranya makin keras, lalu tiba-tiba semua lilin padam. Gelap. Hening. Tapi tak lama, udara di dalam gubuk berubah dingin. Tanah di bawah kaki Damar terasa bergetar halus. Angin dari luar tiba-tiba masuk lewat celah wanding, memutar asap menjadi pusaran. Lalu muncul bayangan perempuan perlahan dari dalam lingkaran. Wujudnya samar, tubuhnya bergerak seperti menari, namun gerakannya lambat dan menyeret. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya retak. Di pinggangnya ada selendang merah yang berkibar pelan seperti diiringi musik gamelan dari dunia lain. Damar terdiam, dadanya sesak. Sosok itu Lilis, tapi bukan Lilis yang dulu. Ini bukan gadis ceria yang suka menertawakannya karena tidak bisa makan pedas. Ini sosok dingin, seperti tak mengenal cinta. Ia hanya menatap lurus ke depan. Mbah Kromo berbisik, "Dia sudah datang. Sekarang, beri dia nama, perintahkan dia." Damar maju selangkah, suaranya berat, penuh amarah. "Lilis, dengarkan aku. Temukan mereka yang menghancurkanmu. Buat mereka tahu rasa. Jangan berhenti sampai semuanya lunas." Sosok itu tak bicara, tapi ia mengangguk pelan, lalu menghilang dalam kabut dupa. Mbah Kromo menarik napas panjang. "Mulai malam ini, kamu bukan lagi orang biasa.
Kamu pemilik dendam yang diikat oleh darah dan arwah. Hidupmu tak akan pernah sama." Damar tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah tempat sosok Lilis tadi berdiri. Dalam hatinya, ia tahu ia baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Dan bayangan penari berdarah itu kini telah bebas berkeliaran. Beberapa minggu setelah Damar melakukan ritual dengan Mbah Kromo, suasana desa Karangjati mulai berubah. Orang-orang mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi bukan hanya di desa, tapi juga di kota sebelah, tempat beberapa teman Hendrawan tinggal. Semua bermula dari kabar kematian Rio, salah satu sahabat Hendrawan yang ikut pesta malam itu. Rio ditemukan gantung diri di ruang tamunya sendiri. Lidahnya menjulur, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya tergantung dari balok kayu di langit-langit. Yang membuat warga geger bukan hanya cara matinya, tapi apa yang ditemukan di dekat jasadnya, selembar selendang merah tergeletak tepat di bawah kakinya. Polisi menyimpulkan itu bunuh diri, tapi warga mulai bisik-bisik. Apalagi tetangga Rio mengaku malam sebelumnya mendengar suara gamelan pelan dari arah rumah Rio, padahal rumah itu sepi. Salah satu tetangga bilang, "Aku lihat bayangan perempuan nari di depan jendela rumahnya, tapi pas aku hampiri, hilang." Belum habis rasa takut itu, 2 hari kemudian kabar lebih mengerikan muncul. Giliran Tommy, teman dekat Rio, ditemukan tewas di dalam kamarnya, dengan kepala terbalik. Lehernya seperti dipelintir ke belakang, wajahnya menghadap ke punggung. Tubuhnya kaku, matanya melotot seperti habis melihat sesuatu yang menakutkan. Dan di bawah tempat tidurnya, ada bunga kenanga dan ahbu dupa berserakan. Tommy sempat cerita ke kakaknya sebelum kejadian. Ia bilang 2 malam berturut-turut ia mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ada penari berdiri di ujung tempat tidurnya, memakai kebaya penuh darah, wajahnya pucat dan matanya kosong. Musik gamelan selalu terdengar tiap kali mimpi itu datang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nari terus sambil melototin aku, kata Tommy waktu itu, seperti ditirukan kakaknya. Mendengar 2 kematian aneh itu, Hendrawan mulai panik. Ia tinggal di rumah besar di pinggir kota, tapi mulai memasang banyak jimat dan memanggil dukun dari luar kota untuk membersihkan rumahnya. Setiap malam ia tidur sambil menyalakan lampu di semua sudut rumah. Tapi tetap saja, tiap pukul 2 dini hari, ia merasa ada yang berdiri di pojok kamar. Kadang suara gamelan terdengar samar dari arah jendela, meskipun tidak ada siapa-siapa di luar. Ia tak bisa tidur tenang, ia terus merasa diawasi. Sampai suatu malam, Hendrawan terbangun karena merasa sesak. Di depan tempat tidurnya, berdiri sosok perempuan dengan tubuh penuh darah, memakai kebaya sobek dan selendang merah. Sosok itu tidak bersuara, ia hanya menari perlahan, melangkah ke kiri dan ke kanan, selendangnya melambai pelan di udara. Tapi setiap kali bergerak, darah menetes dari tubuhnya dan tatapan matanya kosong namun menusuk. Hendrawan berteriak, ia lempar bantal lalu lari keluar kamar, tapi sosok itu hilang begitu saja. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Paginya, ia langsung menemui ayahnya, Juragan Karta. "Ayah, aku diganggu. Ini semua gara-gara malam itu," katanya ketakutan. Juragan Karta mencoba menenangkan. "Itu cuma halusinasi. Kamu stres. Jangan berpikir macam-macam." Tapi dalam hati, Hendrawan tahu ini bukan halusinasi, ini hukuman. Dan pelakunya pasti Lilis. Sementara itu di desa Karangjati, Damar menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia kembali buka bengkel, sesekali bantu warga memperbaiki kusen atau meja. Warga mengira Damar sudah mulai pulih dari kesedihannya. Tapi tidak ada yang tahu. Tiap malam Damar duduk sendiri di belakang rumahnya, menyalakan dupa, dan menunggu kabar lewat suara angin atau mimpi. Dan tiap ada satu dari mereka yang mati, Damar mencatat nama itu di selembar kertas yang disimpan di bawah bantalnya. Mbah Kromo sempat datang diam-diam, memastikan perjanjian masih berjalan sesuai jalurnya. Ia hanya berkata, arwahnya patuh. Tapi kalau sudah terlalu dalam, dia susah dikendalikan. Damar tak peduli. Baginya, ini belum selesai. Hendrawan masih hidup. Dan selama orang itu belum menerima balasan, Damar tak akan tenang. Desa pun mulai resah. Beberapa warga cerita kalau malam-malam mereka mendengar suara musik tayub di tengah sawah, padahal tak ada hajatan.
Ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan nari di pinggir jalan, lalu menghilang saat didekati. Anak-anak mulai dilarang keluar malam. Para tetua desa kembali menghidupkan ronda. Tapi tetap saja ketakutan menyebar. Ini pasti arwah yang belum tenang, bisik seorang ibu di warung. Aku yakin ini gara-gara Lilis. Jasadnya dikubur, tapi jiwanya nggak istirahat. Pak Lurah pun sempat memanggil ustadz dari luar desa untuk memimpin doa bersama. Tapi suara gamelan itu tetap datang malam-malam. Dan bayangan itu tetap muncul. Di balik semua itu, Damar hanya diam. Ia pura-pura tak tahu apa-apa. Wajahnya datar tiap dengar berita kematian atau gangguan gaib. Tapi di dalam hatinya, dendam itu makin terasa nikmat. Ia tahu, Lilis belum berhenti menari. Dan ia akan terus menari sampai seluruh pelaku tergeletak mati. Hendrawan sudah tak tahan lagi. Setelah kematian Rio dan Tommy, dan gangguan-gangguan yang ia alami setiap malam, pikirannya mulai goyah. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Setiap kali menutup mata, ia lihat sosok perempuan itu, berdarah, menari di pojok kamar. Selendangnya melilit seperti tali yang siap menjerat leher. Orang tuanya sudah membawa dukun dari kota, pasang jimat di setiap sudut rumah, bahkan menaburkan bunga 7 rupa di setiap ruangan. Tapi semua sia-sia. Malam-malam tetap penuh bisikan. Listrik rumah sering padam sendiri. Dan setiap pukul 2, suara gamelan terdengar samar dari loteng, tempat yang tidak pernah dikunjungi siapapun. Akhirnya, Hendrawan memutuskan kabur. "Saya mau ke Jakarta, Pak. Di sini nggak aman. Saya bisa gila kalau terus-terusan begini," katanya pagi itu sambil mengepak koper. Juragan Karta setuju. Ia sewa mobil dengan sopir pribadi. Hendrawan dijadwalkan berangkat malam itu juga. Tapi belum sampai setengah jam perjalanan, ban mobil meletus di tikungan dekat tebing kecil. Mobil oleng dan menghantam pohon randu besar di pinggir jalan. Sopir hanya luka ringan, tapi Hendrawan pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di rumah tua milik keluarganya di Desa Karangjati. Dokter desa datang memeriksa. "Cuma benturan ringan. Istirahat saja beberapa hari," kata dokter. Hendrawan panik. Ia tak mau tinggal di desa itu lagi. Tapi tubuhnya lemas. Dan malam itu, malam Jumat Kliwon. Menjelang tengah malam, angin berembus kencang. Tirai jendela kamar Hendrawan berkibar meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu kamar meredup pelan, lalu mati total. Hanya sinar bulan pucat yang menyelinap lewat celah atap. Hendrawan terbangun dari tidur tak tenangnya. Tubuhnya dingin, bajunya basah oleh keringat. Ia duduk perlahan, lalu mendengar suara itu lagi. Gamelan. Pelan, teratur. Seperti suara dari dalam kepalanya. Ia melihat ke ujung ruangan, dan di sana berdiri sosok yang sudah terlalu sering menghantuinya. Lilis. Wajahnya pucat, matanya kosong, darah menetes dari pelipis dan mulutnya. Kebayanya robek, tapi ia tetap menari. Langkahnya kecil, teratur. Selendang nyerahnya terayun ke kanan dan ke kiri. "Pergi! Jangan dekati aku!" Hendrawan merangkak mundur, tubuhnya gemetar. Tapi Lilis terus maju. Musik gamelan makin keras. Ruangan seolah berputar, lantai bergetar, dinding seperti berdarah. Lilis berhenti di depan Hendrawan. Tanpa kata, ia ulurkan tangannya. Dan entah kenapa, tangan Hendrawan bergerak sendiri, menggenggam tangan dingin itu. Tubuhnya bangkit. Kakinya melangkah. Menari. Menari. Seperti ditarik paksa. Selendang Lilis melilit di pinggang Hendrawan, lalu di lehernya. Tapi ia terus menari. Tangannya bergerak pelan. Kepalanya mengikuti irama, tak bisa berhenti. Darah mulai mengalir dari hidungnya. Kulitnya pucat. Kakinya berdarah karena menginjak pecahan kaca yang entah dari mana datangnya. Ia menangis, tapi tubuhnya tetap menari. Seolah ruh Lilis mengikatnya dalam tarian kematian. Damar datang pagi harinya, ditemani Pak RT. Warga lapor rumah Hendrawan sepi tapi terdengar suara musik pelan sejak dini hari.
pintu kamar Hendrawan tak terkunci. Begitu dibuka, semua langsung terdiam. Hendrawan ditemukan tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, kepalanya terpelintir ke belakang, matanya terbuka menatap langit-langit. Lidahnya menjulur, mulutnya mengucurkan darah. Dan di tangannya masih menggenggam selendang merah. Lantai kamar penuh jejak kaki berdarah yang membentuk lingkaran tarian. Bau bunga kenanga dan dupa menyengat. Pak RT tak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri kaku di ambang pintu. Damar masuk pelan, menatap tubuh Hendrawan. Wajahnya datar. Tak ada rasa kasihan, tak ada rasa amarah. Hanya tenang, seperti seseorang yang tahu ini semua akan terjadi. Ia menunduk, memungut selendang merah yang terlepas dari tangan Hendrawan. Lalu berbisik pelan. Sudah selesai, Lis. Kamu bisa istirahat sekarang. Sore itu, kabar kematian Hendrawan menyebar cepat. Warga desa gegar, tapi tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Semua tahu, ini bukan kematian biasa. Terlalu aneh, terlalu sunyi dan terlalu tepat waktu. 3 kematian. 3 orang yang dulu jadi pelaku pesta malam terkutuk itu. Dan sekarang, semuanya sudah mati. Dengan cara yang tak masuk akal. Tapi Damar tahu, itu bukan kebetulan. Itu balasan. Sudah sebulan sejak Hendrawan dimakamkan. Desa Karangjati mulai tenang. Tak ada lagi suara gamelan di malam hari, tak ada bayangan penari berdarah melintas di pematang. Orang-orang kembali ke rutinitas, seolah semua kejadian aneh sebelumnya hanya mimpi buruk yang berlalu. Tapi bagi Damar, semuanya justru baru dimulai. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Dalam tidurnya, ia melihat Lilis bukan sebagai kekasih, tapi sebagai bayangan dingin yang menari tanpa suara. Wajahnya sendu, tubuhnya berlumuran darah, dan sorot matanya kosong. Dalam mimpinya, Lilis tidak bicara, hanya menari terus, mengelilingi Damar yang duduk diam tak berdaya. Di siang hari pun Damar tak bisa tenang. Kadang saat duduk sendiri di bengkel kayunya, ia mendengar suara gamelan lirih dari atap. Saat ke belakang rumah, ia merasa ada bayangan lewat di pojok dinding. Dan tiap kali membuka lemari tua peninggalan ayahnya, bau bunga kenanga samar tercium entah dari mana. Awalnya, Damar mengira itu cuma efek kelenahan. Tapi makin hari, semuanya makin nyata. Suatu malam, Damar sedang duduk sendiri di teras rumah. Udara dingin, bulan nyaris purnanga. Ia hendak masuk ke dalam saat matanya menangkap sesuatu dari sudut ruang tamu. Lilis. Ia berdiri membelakangi Damar. Kepalanya miring, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergerak perlahan, selendang merahnya melambai pelan. Damar terpaku, tak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Lis, gumamnya. Sosok itu menoleh, perlahan, wajah pucatnya menatap tajam seperti marah atau kecewa. Damar mundur 2 langkah, tapi tiba-tiba sosok itu hilang. Seketika, tak ada suara, tak ada bayangan, hanya angin dingin lewat menyapu lehernya. Keesokan paginya, Damar memutuskan mencari Mbah Kromo. Ia berjalan ke hutan kecil tempat gubuk reot itu berdiri, sama seperti malam waktu dulu ia datang penuh dendam. Mbah Kromo sedang duduk di depan tungku, membakar dupa. Sudah mulai ya, kata Mbah Kromo tanpa menoleh. Damar mengangguk pelan. Dia masih datang, padahal semua sudah selesai. Mbah Kromo menarik napas panjang. Kamu pikir bisa manggil arwah orang yang udah tenang, terus ninggalin begitu aja setelah puas? Damar menunduk, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Saya cuma pingin dia tenang setelah semua pelaku mati. Tapi kenapa dia masih gentayangan, Mbah? Mbah Kromo berdiri, menatap Damar tajam. Karena dia nggak pernah minta dibangkitkan. Kamu paksa jiwanya keluar dari tempat istirahatnya. Kamu ajak dia balik ke dunia ini bukan buat damai, tapi buat balas dendam. Lilis sekarang bukan Lilis yang dulu, Le. Jiwanya luka, tercemar kebencian, dan sekarang dia terikat. Damar diam lama, tangannya gemetar. Lalu, nggak bisa dikembalikan, Bah?
Perjanjian darah nggak bisa dicabut semudah itu, kecuali kamu bayar harganya. Harga? Tanya Damar dengan nada takut. Mbah Kromo hanya menunjuk dada Damar. Yang kamu sayangi, udah kamu paksa nginjek tanah yang bukan tempatnya lagi. Sekarang, dia minta pulang, tapi kamu harus nelepas. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga ikatanmu. Damar pulang dengan kepala kacau. Ia duduk di depan makam Lilis sore itu. Angin berhembus pelan, dedaunan kering berjatuhan di sekitarnya. Maaf Lis, aku cuma pingin kamu tenang, aku cuma pingin mereka semua dapat balasannya, katanya sambil menatap pusara dengan tatapan kosong. Tapi dalam hati, Damar tahu, ia tak meminta izin pada Lilis saat memutuskan membangkitkannya. Ia hanya berpikir tentang dendam, tentang sakit hati, tanpa pernah membayangkan luka yang lebih dalam, yaitu memaksa arwah seseorang kembali hanya untuk jadi alat pembalasan. Dan kini, Lilis bukan lagi kekasihnya. Ia adalah roh yang terperangkap antara dua dunia. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Damar tak tidur. Ia duduk di depan pintu, menunggu. Dan saat tengah malam tiba, sosok itu kembali muncul. Lilis, dengan tatapan kosong dan langkah pelan. Tapi malam ini, dia tidak menari. Dia hanya berdiri, menatap Damar. Lama. Dan untuk pertama kalinya, bibirnya terbuka. Kenapa kamu bawa aku balik? Cuma buat ngebunuh orang? Damar terisak. Ia berlutut, menutupi wajah dengan tangannya. Maaf Lis, aku salah. Aku cuma pingin mereka ngerasain sakitmu, tapi aku malah bikin kamu lebih sengsara. Sosok Lilis menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, selendang merah di pinggangnya perlahan terurai dan jatuh ke tanah. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam perjanjian, ia menghilang tanpa musik. Sejak malam itu, Damar tak pernah lagi mendengar gamelan. Tak ada lagi bayangan di sudut rumah, tapi rasa bersalah itu tak pernah hilang. Ia tahu, harga yang ia bayar bukan nyawa, bukan darah, tapi kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai untuk kedua kalinya, dan kali ini untuk selamanya. Malam itu, langit gelap total. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya angin dingin yang melintas pelan di antara ilalang dan daun pisang yang bergoyang pelan. Malam bulan mati. Malam yang menurut Mbah Kromo paling tepat untuk memutus ikatan antara dua dunia. Damar berdiri di depan makam Lilis, membawa sesaji sederhana, beras kuning, bunga setaman, dan mangkuk kecil berisi abu yang ia kumpulkan dari dupa dan rambut yang dulu dipakai dalam perjanjian. Di tangannya ada selendang merah. Selendang yang pernah Lilis pakai saat menari dan yang kemudian jadi tanda kematian. Kini sudah lusuh, ujungnya mulai sobek, tapi Damar masih menyimpannya. Seperti sisa satu-satunya dari gadis yang ia cintai. Di belakangnya, tak ada siapa-siapa. Damar sendiri. Bukan karena tak ada yang mau menemani, tapi karena ini memang urusannya sendiri. Dendam itu ia mulai. Dan sekarang, ia harus mengakhirinya. Ia duduk bersila di samping makam Lilis, lalu mengatur nafas. Tak ada mantra yang rumit, tak ada suara gaib. Malam ini, Damar hanya mau bicara. Dari hati. Lis, aku tahu kamu bisa dengar. Tangannya gemetar. Ia buka bungkusan kecil berisi abu perjanjian dan bunga. Aku datang bukan buat nyuruh kamu balas dendam lagi. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu, aku salah. Harusnya aku biarkan kamu istirahat, bukan narik kamu balik ke dunia ini. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berguguran dari pohon randu di dekat pemakaman. Damar menaburkan abu perjanjian itu perlahan di atas tanah makam. Abu itu beterbangan sedikit, lalu mengendap di sela-sela rumput makam yang mulai tumbuh tinggi. Semuanya udah selesai, Lis. Mereka udah dapat balasannya. Tapi aku sadar, selama kamu belum tenang, aku juga nggak akan pernah tenang. Suara gamelan lirih mulai terdengar. Sangat pelan, seolah berasal dari jauh, tapi jelas. Damar menunduk, menangis. Bukan tangisan marah, bukan karena kehilangan,
tapi karena penyesalan yang tak bisa ia tarik kembali. Aku sayang kamu, Lis, dan aku juga yang bikin kamu terjebak di antara dua dunia. Saat air matanya menetes ke tanah, angin berhenti. Sunyi, seperti waktu ikut menahan napas. Lalu, perlahan, sosok Lilis muncul di hadapannya. Ia berdiri di atas tanah yang tak diinjak siapapun, mengenakan kebaya putih bersih, bukan lagi yang berdarah. Wajahnya tenang, tidak menyeramkan, tidak sedih, tapi juga bukan tersenyum. Ia hanya memandang Damar. Dan tanpa suara, ia mulai menari satu kali saja. Langkah-langkah kecil diiringi suara kendang yang samar. Tangannya bergerak pelan. Selendang merah yang tadi dibawa Damar, tiba-tiba terikat sendiri di pinggang Lilis. Cahaya samar seperti menyorotnya dari langit, meski bulan sedang mati. Damar tak sanggup berdiri. Ia hanya duduk mematung, menyaksikan gadis yang ia cintai untuk terakhir kalinya. Tarian itu singkat. Lilis lalu berhenti, meletakkan tangan di dada, dan mengangguk pelan. Seketika, tubuhnya mulai memudar. Bunga di sekitarnya berguguran. Suara gamelan berhenti perlahan. Dan saat Lilis menghilang sepenuhnya, udara kembali dingin dan sunyi. Damar menangis. Bukan histeris, tapi lirih, dalam, seperti luka lama yang akhirnya pecah. Ia mencium tanah di depan pusara Lilis. Istirahatlah, Lis. Maafkan aku. Sejak malam itu, Damar tak lagi mendengar suara gamelan. Tak ada bayangan penari berdiri di ujung ruang. Tak ada selendang merah yang tergeletak di tempat tak semestinya. Ia kembali ke rumah, hidup sendiri. Bengkelnya ditutup. Ia hanya menanam sayur dan membuat sangkar burung dari bambu. Kadang warga datang, sekadar minta bantuan atau berbagi lauk. Tapi Damar jarang bicara. Ia hanya menanggapi dengan anggukan atau senyum tipis. Warga desa maklum. Mereka tahu Damar pernah kehilangan besar. Mereka tahu ia pernah dilukai. Dan sebagian juga tahu, meski tak pernah dibahas terbuka, bahwa Damar punya andil dalam kematian anak juragan dan teman-temannya. Tapi tak ada yang berani tanya lebih jauh. Panggung tayub yang dulu sering digunakan di tengah lapangan, kini dibiarkan kosong, lapuk dimakan rayap. Tak ada lagi pertunjukan, tak ada lagi suara kendang. Orang-orang tak mau lagi bikin hajatan malam-malam. Semua tahu, desa pernah punya penari yang cantik dan sopan. Penari yang dibungkam oleh kerakusan. Dan kemudian, bangkit bukan sebagai hiburan, tapi sebagai kutukan. Tapi kadang, jika malam Jumat Kliwon datang, dan angin bertiup dari arah barat, sebagian warga yang rumahnya dekat sawah bilang, seperti ada suara kendang, pelan, dari kejauhan. Dan yang tahu kisah Lilis, hanya menutup pintu rapat-rapat, lalu berdoa dalam hati.